Oke, teman-teman sekalian, ini kita akan baca berita ini 4 hari yang lalu. Gus Leman mengatakan sudah ada beberapa pihak yang memberikan dukungan untuk menghentikan tayangan Edis TV. Waduh, baik-baik ya. Jadi ternyata mereka tersakiti dengan Edis TV, teman-teman. Baik ya, kita lihat ya. Gus Leman segera kirim surat ke Dubes Belanda. Waduh, gugat Edis TV. Aduh. Ya. Oke, kita lihat, kita baca ya. Semarang 86news.co. Gus Leman segera berkirim surat ke Duta Besar Belanda di Jakarta, kawan-kawan. Hal ini terkait program tayangan di channel milik Edis TV yang menurutnya melecehkan agama Islam. Sabtu 12 April 2025 melecehkan agama Islam. Bagaimana dengan Donditan? Bagaimana dengan Ustadz Kainama? Bagaimana dengan Ustadz Nandar, Ustadz Juma, Uni Rifa, Farusianipar, dan masih banyak lagi ustadz-ustadz yang menghina kekristenan, ya kan? Bagaimana dengan itu? Siapa ini? Gus Leman ini, ya. Bagaimana dengan para APII, ya kan, mengenamakan nama Apologet Islam Indonesia gitu ya. Tetapi mereka bukan membela Islam, justru membahas kekristenan, menghina-hina kekristenan. Itu terus yang terjadi di TikTok itu begitu. Edis TV hadir itu untuk mengcounter dan melakukan hal yang sama. Kenapa kemudian kepanasan ini? Ya, ini menarik teman-teman ya, menarik ya. Surat yang akan dikirim meminta petunjuk untuk melakukan gugatan terhadap Edis TV di Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Wow. Baik, selanjutnya ya teman-teman, kita akan lanjut, kita lihat ya. Tidak ada solusi atau cara lain untuk menghentikan Edis TV selain meminta petunjuk ke Mahkamah Internasional, kata Gus Leman. Dikatakannya yang bisa mengajukan perkara ke Mahkamah Internasional itu adalah negara, bukan pribadi ataupun lembaga. Gus Leman berharap Mahkamah Internasional bisa mengeluarkan fatwa atau lex spesialis sehingga dirinya bisa membawa masalah Edis TV ke Mahkamah Internasional. Konyol. Aduh, ini segitunya mereka kepanasan ya, kebakaran jenggot ketika di counter dan dilakukan hal yang sama. Karena cara Edis TV ini adalah salah satu cara untuk mengcounter Islam-Islam yang sukanya membahas Alkitab, yang sukanya membahas tentang ayat-ayat suci kekristenan ya, kitab Kristen, dan juga rasul-rasul ya, terutama Rasul Paulus yang terus mereka hina, yang terus mereka fitnah, dan terlebih kekristenan yang terus mereka diskriminasi, yang terus mereka injak-injak selama ini. Nah, kan orang Kristen dan para apologet termasuk saya yang ada di Indonesia untuk melakukan cara Edis TV itu atau melakukan cara-cara umat Islam untuk menghina kekristenan ini tidak gampang, teman-teman sekalian. Itu saya secara pribadi tidak berani. Sekalipun saya punya data gitu ya, punya data dan saya bisa memframing hal itu. Tapi saya tidak melakukan itu. Kenapa? Karena yang pertama, saya ada di Indonesia dan kita sudah open camp, ya kan? Jadi tentu saja, waduh, ini besok-besok sudah langsung diketuk-ketuk pintu itu kayak si anak Batak ya gitu. Nah, di TV berani kenapa? Karena tinggal di luar negeri ya. Jadi segitunya mereka ini ya. Baik, kita lanjutkan ya. Gus Leman mengatakan sudah ada beberapa pihak yang memberikan dukungan untuk menghentikan tayangan Edis TV yang dinilai merugikan umat Islam. Wah, dirugikan coy. Dirugikan guys. Aduh, lalu bagaimana dengan cara-cara umat Islam yang lain? Ustadz-ustadz yang membahas Alkitab kami, yang menafsirkan dengan sembarangan. Contohnya Donditan saja, yang diundang oleh para artis, yang diundang bahkan ya dikerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia, ya kan? Bahkan ke Zakir Naik pada waktu itu. Setiap hari yang dibahas adalah Alkitab. Kenapa Gus Leman tidak melakukan hal yang sama? Kalau Gus Leman mau lakukan yang adil, hentikan ya semua para penghina-penghina dari pihak Anda dan stop untuk membahas kitab Kristen di dalam masjid. Stop membanding-bandingkan antara agama Islam dan agama Kristen di dalam pengajian-pengajian. Maka
saya secara pribadi berkomitmen akan berhenti untuk diskusi agama ini, berhenti untuk mereaction video-video daripada para ustadz juga. Ketika mereka sudah tidak lagi ya mengais-ngais kekristenan. Ya. Kita lanjutkan teman-teman, dikatakan apa? Namun PR utamanya adalah permasalahannya itu. Lewatnya kemana? Itulah yang harus dipikirkan, ujarnya. Pas belum tahu cara. Ya, baik. Jika melakukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri atau melaporkan edisi TV ke kepolisian NKRI, pasti sulit. Karena menurut hemat saya, meski edisi itu masih berkewarganegaraan Republik Indonesia, namun saat ini dia berdiam di USA. Jadi, saya yakin pasti akan sangat sulit melakukannya. Jika Edis tidak mau hadir, bagaimana? Kan tidak bisa jalan prosesnya, kata Gus Leman. Sedangkan kalau kita minta dicabut paspor milik Edis, nanti Edis pasti akan minta suaka ke Amerika. Ya, kan tetap tidak akan bisa, kata Gus Leman. Sebetulnya saya hanya meminta kepada Edis untuk menghentikan program Edis TV-nya itu saja. Marilah kita jaga toleransi, meski berbeda keyakinan tetap hidup berdampingan dengan baik dan damai. Kita fokus saja untuk mencari rezeki yang halal untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga kita. Ini kan zaman susah banyak negara-negara mengalami kesusahan ekonomi. Untuk apa debat masalah agama? Lebih baik kita pikirkan saja nasib keluarga kita pungkasnya. Wah. Menarik yang terakhir itu, Mas Giles. Sebetulnya saya hanya meminta kepada Edis untuk menghentikan program Edis TV-nya itu saja. Teman-teman, seharusnya begini loh. Kalau Anda mau tahu, saya sarankan ini, Gus Leman, dengan segala hormat dan dengan segala rendah hati, saya sebagai tokoh agama Kristen yang melayani di salah satu provinsi atau di salah satu daerah di Indonesia ini, saya memberikan saran jika diterima. Ya, tolong hentikan para ustadz yang membahas kekristenan, ayat-ayat Alkitab, baik di masjid, baik pengajian, dan kajian-kajian lain dimanapun, bahkan terlebih-lebih di YouTube media sosial. Seperti Donditan, Ustadz Makainama, Ustadz Yahya Waloni, Ustadz Arifin Nababan, Ustadz Adi Hidayah, Ustadz Abdul Somad, kemudian Ustadz Jairene Handono, Bangun Samudra, Ustadz Nandar, Ustadz Juma, Ustadz Faruk Sianipar, ya kan? Kemudian Uni Rifa, Nora Aritona, dan terlebih secara khusus saya mengatakan, ya, kamu ya Bapak ya sebagai Gus ya gitu ya. Alangkah lebih baiknya, ini saran saya adalah menghentikan dulu APII itu yang terus menghina kekristenan setiap saat. Karena Edis TV melakukan hal yang sama, ya, untuk semata-mata mengcounter iman kami dan juga untuk membongkar hal yang sama seperti yang dilakukan, ya, oleh saudara-saudari muslim lainnya. Jadi kalau mau fair, kalau mereka berhenti tidak lagi mengganggu Alkitab kami, maka saya jamin 100% Edis TV akan berhenti. Karena kenapa? Edis TV pernah mengatakan hal itu. Dia akan berhenti membahas agama Islam jika ya umat Islam, ustadz-ustadz, debater-debater Islam berhenti mengais-ngais kekristenan. Ya, bahkan sebagai apologet Kristen juga, sekalipun tidak sama seperti Edis TV, ya, Gus Leman, saya secara pribadi pun akan berhenti untuk membahas dua agama ini, Kristen dan Islam. Ya, saya tidak akan bahas. Saya akan berfokus aja nanti untuk membahas kekristenan. Jika Anda bisa menghentikan para ustadz, para debater muslim, ya, dan khususnya APII, Apologet Islam Indonesia, yang dikepalai oleh Ustadz Juma, gitu. Kalau sudah dihentikan itu, saya terlalu yakin Edis TV akan juga berhenti dan apologet yang lain akan juga berhenti. Demikian.